Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah paket 3 dari buku Ultra halaman 187. Kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1, hasil dari 8001 dikurangi 1234 ditambah 2468 dikurangi 1357. Nah, ini operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi belum operasi hitung campuran, masih sederhana. Jadi bisa kita kerjakan dengan cara bersusun seperti biasa. Jadi kita urat-uratannya atau langkah-langkahnya cukup kita tulis saja angkanya 8001 dikurangi, maaf ini kelebihannya, kelebihan bilangannya 8001 dikurangi 1234. Nah, dengan cara bersusun biasa, 1 dikurangi 4 tidak bisa, maka kita meminjam. Berarti yang kita pinjam adalah yang dari ujung. 8 dipinjam 1 tinggal 7. Ini tadinya 10, dipinjam 1 tinggal 9. Yang ini juga 10 dipinjam 1 tinggal 9. Yang ini 1 karena meminjam jadi 11. Nah, 11 dikurangi 4 itu 7. Kemudian 9 dikurangi 3 itu 6. 9 dikurangi 2 itu 7. 7 dikurangi 1 itu 6. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan 2468. 2468. Ya. Ditambah 7 ditambah 8 itu 15. Kita simpan 1. 1 ditambah 6 itu 7, tambah 6 itu 13. Kita simpan 1 lagi. 1 tambah 7 8, 8 ditambah 4 12. Kita simpan 1. 1 tambah 6 7, 7 tambah 2 9. Kemudian dikurangi lagi dengan 1357. Ya. Nah, 9235 dikurangi 1357. 5 dikurangi 7 tidak bisa, berarti kita harus meminjam. Ini 5-nya karena sudah meminjam jadi 15. Kemudian 3-nya sudah dipinjam 1 tinggal 2. Ya. 15 dikurangi 7 itu 8. 2 dikurangi 5 juga tidak bisa. Harus meminjam dari sebelahnya lagi. Jadi 12. Yang sebelahnya 2 dipinjam 1 tinggal 1. 12 dikurangi 5 itu 7. Kemudian 1 dikurangi 3 tidak bisa. Meminjam lagi dari 9. Ini dipinjam tinggal 8. Satunya jadi 11. 11 dikurangi 3, 8. Kemudian 8 dikurangi 1, 7. Nah, jadi hasil dari soal nomor 1 ini adalah 7.878. Dalam option itu jawabannya berarti B. Ya, kita lanjutkan soal nomor 2. Hasil dari 3672 dibagi 18 dikali 6 ditambah 3579. Nah, di sini ada pembagian, perkalian, dan penjumlahan. Karena ini penjumlahnya ada di belakang, nah sedangkan pembagian dan perkalian itu sederajat, bisa kita kerjakan urut dari depan. Nah, 3600 atau kalau ada pembagian dan perkalian dulu sudah
pernah Bu Sumi berikan cara cepatnya yaitu dengan perkali. Jadi ini kita ubah jadi begini. 3672 dibagi itu tulis saja dengan per, dibagi 18, dibagi itu kan sama saja dengan per kali 6. Kemudian nanti ditambah 3579. Nah, ini jadi dari bagi kita ubah menjadi per. Karena per atau pecahan itu kan sama saja dengan dibagi. Nah, dengan ini kita lebih mudah untuk menyederhanakan. Disederhanakan atas dan bawah. Jadi ini 18 dan 6. Kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu 6. 6 dibagi 6, 1. 18 dibagi 6, 3. Jadi untuk porogapitnya kita lebih sederhana yaitu 3672 dibagi 3. 3672 dibagi 3. Atau sebenarnya juga bisa langsung coret-coret di sini, tapi kita di sini aja biar kalian juga lebih jelas dengan porogapit. 3 dibagi 3, 1. Dan setelah dibagi dikali 1 kali 3, 3. Bagi kali kurang, dikurangi. 3 dikurangi 3, 0. Kita turunkan 6. 6 dibagi 3 itu 2. 2 kali 3, 6. Kemudian 6 dikurangi 6, 0. Kita turunkan 7. 7 dibagi 3 itu 2. 2 kali 3, 6. Dikurangi ya. 7 kurangi 6, 1. Kemudian turunkan 2. Jadi 12. 12 dibagi 3 itu 4. Nah, nanti 4 dikali 3, 12. 12 dikurangi 12, 0. Nah, berarti habis. Berarti hasilnya 3672 dibagi 3 itu hasilnya adalah 1224. Nah, tinggal kita jumlahkan dengan 3579. 1224 ditambah 3579. Kita bisa hitung dengan bersusun seperti biasa. 4 ditambah 9 itu 13. Simpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10. Kita simpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. 1 ditambah 3 itu 4. Jadi hasilnya adalah 4803. Atau kalau dalam pilihan ganda itu A di buku ultra kalian. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sain menyusun 5 bilangan lompat 2. Jumlah kelima bilangan tersebut adalah 1250. Hasil penjumlahan bilangan terbesar dan terkecil adalah titik-titik. Maka cara mengerjakannya, kita bisa kata kuncinya itu di sini. Ada berapa bilangannya? Ada 5 bilangan lompat 2. Kalau dijumlahkan 1250. Nah, berarti kita bisa cari bilangannya itu berapa saja dengan cara yang pertama, 1250-nya kita bagi 5. 1250-nya kita bagi 5. Nah, itu kan hasilnya adalah 250. Nah, bilangan lompat 2. Jika dijumlahkan 1250, berarti 250 itu ada di tengah-tengah. Karena ada 5 bilangan lompat 2, berarti yang sebelah kiri 250 kita kurangi 2, itu berarti 248. Kemudian sebelah kirinya lagi
kita kurangi 2 lagi, 246. Nah, kemudian sebelah kanan kita tambah 2 jadi 252 dan 254. Nah, bisa kita buktikan ini kalau dijumlahkan menjadi 1250. 246 ditambah 254 itu 500, 248 tambah 252 itu juga 500, berarti 1000 tambah 250 nanti 1250. Nah, pertanyaannya hasil penjumlahan bilangan terbesar dan terkecil, berarti 246 ditambah 254. 246 ditambah 254. Penjumlahan bisa kita kerjakan dengan bersusun atau juga bisa seperti ini. 6 ditambah 4 itu 10. Ya. Nyimpen 1. 1 ditambah 4 5, 5 tambah 5 10 lagi. Nyimpen 1 tambah 2 itu 3 tambah 2 5. Nah, jadi hasilnya adalah 500 di sini jawabannya. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 4. Hasil dari negatif 432 dibagi 4 kemudian dikali, oh ini ada masih kurang di sini. Ya, negatif 432 dibagi 4 dikali negatif 9 adalah titik-titik. Nah, ini kan sederajat, perkalian dan pembagian itu sama. Jadi dikerjakan urut dari depan. Tapi seperti tadi untuk ada pembagian dan perkalian bisa kita gunakan perkali. Jadi negatif 432 kemudian dibagi 4 berarti per 4 dikali negatif 9. Nah, dulu sudah pernah Bu Sumi sampaikan untuk operasi seperti ini, kalau hanya pembagian dan perkalian, kemudian negatifnya itu berpasangan, artinya di sini kan bilangan negatifnya ada 2, berarti berpasangan. Berarti untuk hasilnya nanti adalah positif. Ya, jadi hasilnya ini nanti pasti positif karena negatifnya berpasangan. Atau negatif dibagi positif kan negatif. Sedangkan negatif dikali negatif itu positif. Berarti hasilnya nanti positif. Ini berarti sama ya, tetap kita bagi dulu. 432 dibagi 4. Bisa kita bersusun di sini. 432 dibagi 4. Ya, 4 dibagi 4 itu 1. 1 kali 4, 4. 4 dikurangi 4 itu 0. Kemudian kita turunkan 3. 3 dibagi 4 itu tidak bisa. Karena tidak bisa, kita tulis 0 di sini. Nah, kemudian 0 kita kalikan 4, ditulis 0. Dikurangi, 3 dikurangi 0 itu 3. Kemudian kita turunkan 2. 32 dibagi 4 itu 8. 8 dikali 4, 32. Ya, ini dikurangi, 32 dikurangi 2, hasilnya 0. Berarti 432 dibagi 4 itu hasilnya adalah 108. Atau negatif 108. Dikalikan 9. Nah, berarti kita hitung lagi dengan cara bersusun. 108 dikali 9. 8 dikali 9 itu 72, kita simpan 7. 0 dikali 9 itu 0, ditambah 7, 7. 1 dikali 9 itu 9. Berarti hasilnya adalah positif 972. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Adi melakukan percobaan perubahan suhu
Setelah percobaan selesai, suhu pada air dalam wadah menjadi 16 derajat Celcius. Dalam percobaan itu, suhu air mengalami penurunan dan kenaikan. Suhu air mengalami penurunan 12 derajat Celcius setelah diberi es batu dengan volume yang sama selama 10 menit. Selanjutnya, air didiamkan dalam tempat terbuka selama 12 menit. Selama didiamkan di tempat terbuka, air itu mengalami kenaikan rata-rata 3 derajat Celcius setiap menit. Suhu air mula-mula pada percobaan perubahan suhu tersebut adalah titik-titik. Nah, maka di sini kan yang diketahui adalah suhu akhir. Nah, suhu akhirnya itu adalah berapa tadi? 16 derajat. Suhu akhirnya 16 derajat Celcius. Ya. Nah, kita mencari suhu awal. Ya, kita lihat. Dalam percobaan itu air mengalami penurunan dan kenaikan suhu ya. Jadi pertama dia mengalami penurunan 12 derajat Celcius setelah diberi es batu dengan volume yang sama selama 10 menit. Berarti kalau turun itu jadi 16, berarti sebelum turun kita cari suhu awalnya. Berarti naik, jadi ditambah. Karena setelah turun jadi 16. Nah, untuk mencari tahu suhu sebelum mengalami penurunan, berarti kita tambahkan penurunannya itu berapa? 16 ditambah 12. Kemudian, nah, suhunya juga setelah turun ini tadi juga mengalami apa ini tadi? Kenaikan rata-rata. Nah, tadi kan suhunya mengalami kenaikan rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit selama 12 menit. Artinya kita kan mencari suhu awalnya. Kalau di sini naik berarti di sini kita kurangi. Kita kurangi 3 derajat setiap 4 menit selama 12 menit. Berarti 3 kita kalikan durasi waktunya 12 menit dan kenaikannya itu per 4 menit. Ya. Jadi 16 tambah 12 itu 28 dikurangi. Nah, ini bisa 3 kali 12 ini bisa disederhanakan ini 12 dan 4 dibagi bilangan yang sama. Ini 1, ini 3. Berarti yang ini tinggal 3 kali 3. Ya. 28 dikurangi 9 itu adalah 19. Berarti suhu awalnya dari percobaan perubahan suhu ini adalah 19 derajat Celcius. Ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Hasil dari 72 pangkat 2 dikurangi akar pangkat 2 dari 7056 dibagi akar pangkat 3 dari 1728 ditambah 6 pangkat 3. Nah, agar lebih mudah, yang pertama kita hitung dulu hasil pangkat maupun akar pangkatnya. Yang pertama 72 pangkat 2. Berarti kita hitung di sini 72 pangkat 2 itu kan artinya 72 kali 72. Nah, biar kalian juga tidak lupa dengan perkalian bersusun. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. Ya. 2 kali 7, 14. Kita nyimpen 1. 7 kali 7, 49. Tambah 1, 50. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan 4 tambah 4, 8 1 tambah 0, 1 5. Nah, di sini kita tulis 72 pangkat 2 itu 5184. Ya.
kemudian dikurangi akar pangkat 2 dari 7056. Kita akan mencari akar pangkat 2 dari 7056 ya. Di sini ya, akar pangkat 2 dari 7056. Nah, cara menarik akar pangkat 2, sudah pernah Bu Sumi jelaskan di kelas, cara menarik akar pangkat 2, ambil 2 angka dari belakang, kemudian pisahkan. Nah, ya, nih. Kemudian cari bilangan kuadrat yang ekornya itu 6. Ekornya itu 6, itu bilangan kuadratnya itu kalau tidak 16 ya 36. Nah, kemudian cari akarnya. Akarnya 16 itu 4. Akarnya 36 itu 6. Nah, nanti berarti bilangan satuannya kalau tidak 4 ya 6. Kemudian kita untuk puluhannya cari bilangan kuadrat di bawah 70, yaitu adalah 64 ya. 64 itu akarnya adalah 8. Nah, berarti nanti puluhannya adalah 8, kemudian satuannya adalah antara 4 atau 6. Nah, salah satu cara yang supaya kalian tidak bingung, satuannya pilih 4 kalau 6 adalah dengan cara mencoba. Maka kita coba saja. 84 kali 84. Ya. Sebenarnya ada cara lain selain mencoba, tapi ini yang paling mudah kalian ingat, kita mencoba saja. 4 kali 4, 16, nyimpen 1, 8 kali 4, 32, tambah 1, 33, 4 kali 8, 32, kita simpan 3, 8 kali 8, 64, ditambah 3, 67. Ya, kemudian kita jumlahkan. 6, 3 tambah 2 itu 5, 3 tambah 7 itu 10, kita nyimpen 1, 7. Apakah cocok 7056? Ya, cocok. Berarti akar pangkat 2 dari 7056 itu adalah 84. Setelah itu kita cari akar pangkat 3 dari 1728. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 1728. Nah, kalau mencari akar pangkat 3 itu lebih mudah. Tinggal kita ambil 3 angka dari belakang, ya. Untuk satuannya itu adalah bilangan kubik yang ekornya 8, itu adalah berapa? Ya 8. Nah, bilangan kubik yang ekornya 8 itu kalau di akar pasti 2. Nah, ingat ya, bilangan kubik itu pasangannya 8, 2, 7 itu 3, kemudian kalau 6 itu tetap 6, kemudian kalau 5 itu tetap 5, 4 tetap 4, ya. Kemudian kalau 1 itu 9, ya. Ya, berarti kalau ini 8, berarti ini 2. Kemudian bilangan kubik kurang dari atau sama dengan 1 itu ya adalah 1. Karena 1 pangkat 3 itu hasilnya 1. Berarti untuk puluhannya akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Berarti akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Kemudian ditambah 6 pangkat 3. Nah, ini harusnya sudah hafal ya 6 pangkat. Bilangan kubik 1 sampai 1000 atau hasil pangkat 3 1 sampai 10 itu kalian harusnya udah hafal. 6 pangkat 3 itu 6 kali 6 kali 6. Nah, itu hasilnya adalah 216. Nah, kalau sudah begini baru kita kerjakan operasinya. Ini ada pengurangan, pembagian, penjumlahan. Nah, yang paling kuat yang mana? Pembagian. Jadi kita kerjakan dulu yang pembagian. Kalau angka-angkanya belum dikerjakan, kita tulis lagi. Dikurangi 84 dibagi 12, itu 7. Kemudian ditambah 216. Ya. Kita hitung 5184 dikurangi 7 itu ada 5000.
177, kemudian ditambah 216. Nah, hasilnya 7 ditambah 6 itu 13, kita nyimpen 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 1 itu 9. Kemudian 1 tambah 2 itu 3. 5-nya kita turunkan. Jadi hasilnya adalah 5.393. Hasil dari soal ini adalah 5.393. Kita lanjutkan soal nomor 7. KPK dari 39, 63, dan 78 dalam bentuk faktorisasi prima adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan ini sebenarnya ada dua cara. Bisa dengan pound faktor, bisa dengan model sisir itu atau batang. Kalau pound faktor menurut Bu Sumi terlalu lama, jadi kita bisa menggunakan sisir atau batang. Nah, caranya kita tulis bilangannya di sini. 39, kemudian 63, dan 78. Ya. Kemudian seperti sisir itu kan ada ini. Nah, kemudian kita bagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. 39 apakah bisa kita bagi 2 habis? Bisa habis? Tidak, maka kita strip. 63 dibagi 2 tidak habis, juga di strip. 78 dibagi 2 habis ya. Caranya 7 dibagi 2 itu kan 3. Sisa 1, berarti kan ini jadi 1 dan 8. Ya, jadi 18. Ya, tulis kecil aja. 18 dibagi 2 itu 9. Nah, karena sudah tidak ada yang bisa dibagi 2, berarti bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 39 dibagi 3, nah caranya 3 dibagi 3 itu 1, 9 dibagi 3 itu 3, berarti 13. 63 dibagi 3, 6 dibagi 3 itu 2, 3 dibagi 3 itu 1. Ini sama, 39 dibagi 3 itu 13. Kemudian masih ada yang bisa dibagi 3, berarti kita bagi 3 lagi. 13 dibagi 3 tidak bisa. 21 dibagi 3 itu 7. 13 bagi 3 juga tidak bisa. Nah, habis. Berikutnya, bilangan prima berikutnya 5 tidak ada yang bisa dibagi 5. Kemudian 7. 13 dibagi 7 tidak bisa. 7 dibagi 7 1. Ini 13 bagi 7 tidak bisa. Nah, berikutnya nanti sampai di akhir setiap kolom itu ada bilangan 1. Bilangan prima berikutnya adalah 13. 13 dibagi 13 itu 1. Ini sudah habis. 13 bagi 13, 1. Nah, karena setiap kolom sudah ada bilangan satunya, berarti faktorisasi prima dari ketiga bilangan ini untuk mencari KPK sudah selesai. Berarti faktorisasi prima KPK dari 39, 63, dan 78 dalam bentuk faktorisasi prima adalah 2 kali, ya ini ke bawah ini, 2 kali, karena 3-nya ini ada 2, berarti 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 kali 13. Nah, kita lanjutkan nomor 8. FPB dari 72, 84, dan 96. Sama seperti tadi, kita buat dengan cara sisir. Kita cari ya 72, 84, 96. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima, mulai dari bilangan prima paling kecil yaitu 2. 72 dibagi 2, 7 dibagi 2 itu 3, sisa 1, 12 dibagi 2 itu 6. Kemudian
8 dibagi 2 itu 4. 4 dibagi 2 itu 2. 9 dibagi 2 itu 4. 4 kali 2 kan 8, berarti sisa 1 di sini, 16. 16 dibagi 2 itu 8. Nah, kemudian kita masih bisa bagi 2 lagi, kita bagi 2. 36 dibagi 2, 3 dibagi 2, 1. Sisa 1, 16 dibagi 2, 8. 42 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Kemudian yang ini 48 bagi 2, 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Kemudian kalau masih bisa bagi 2, kita bagi 2 lagi. 18 dibagi 2, 9. 21 dibagi 2 tidak habis. 24 dibagi 2, ini 12. Kemudian kita bagi lagi. Nah, kita bagi 2 lagi. 9 dibagi 2 itu tidak habis. 21 bagi 2 tidak habis. 12 dibagi 2 itu 6. Ya. Masih bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2 lagi. Ini 9 bagi 2 kan tidak habis. Kemudian 6 dibagi 2 itu 3. Kemudian bilangan prima selanjutnya yaitu setelah 2, 3. 9 dibagi 3 itu 3. 21 dibagi 3, 7. 3 dibagi 3, 1. Nah, setelah ini tidak ada lagi bilangan prima yang habis membagi semuanya. Jadi bisa kita berhenti sampai di sini saja untuk mencari FPB. Karena untuk mencari FPB kita ambil bilangan prima yang habis membagi semuanya. Kalau di sini berarti 2 ini, terus 2 ini, terus 3. Karena sudah ada yang hasil akhirnya 1, berarti nanti tidak ada lagi bilangan prima yang habis membagi semuanya. Berarti FPB dari 72, 84, dan 96 adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, kalau dalam faktorisasi prima berarti 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kalau misalnya ditanyakan hasilnya, berarti hasilnya adalah 12.